Assalamualaikum, hai hai hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas tema 8 kelas 2, subtema 1, pembelajaran 2. Silahkan disimak ya. Buka buku tema 8 kelas 2 subtema 1 pembelajaran 2 halaman 11. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Ayo mengamati. Amatilah halaman rumah Udin. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Ya, menemukannya, yaitu kerikil dan batu yang berserakan. Udin bersama teman-temannya membersihkan halaman rumah. Udin berkata, "Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu." Beni menjawab, "Betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri." Lanjut halaman 11. Setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Ayo membaca. Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air, misalnya di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Bacalah petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan berikut dengan nyaring. Aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru, mengingat permainan ini dilakukan di air. Setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan home pimpah. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Lanjut halaman 13. Awali dengan home pimpah. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil memperagakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama, begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan di air berikut. Nah, ini gambarnya ya, bermain menirukan gerakan binatang di air. Ikuti, ikuti aku. Lanjut halaman 14. Ayo mencoba. Lakukan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air secara berkelompok. Anak yang kalah harus sportif dan bersedia menerima hukuman permainan. Hukumannya menyanyi sambil menari. Ayo mengamati. Perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama.
Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Lanjut halaman 15. Ayo berlatih, tuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan persatuan. Ini ada nomor 1 sampai 5, terus nama kegiatan bermainnya apa? Misalnya ini ibu kasih alternatif jawabannya ya. Yang pertama permainan gobak sodor, yang kedua permainan lompat tali, permainan ular naga, bentengan, dan kasti. Bawahnya ayo bercerita. Sekarang coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Perhatikan contoh berikut. Misalnya seperti ini ya, aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama, walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu kami dapat meraih kemenangan. Lanjut halaman 16. Ayo membaca. Menceritakan pengalaman juga dapat dilakukan secara tertulis. Bacalah pengalaman Udin berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Beni. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai bermain dengan home pimpa. Teman-teman membentuk lingkaran. Beni yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Bawahnya apa isi teks yang kamu baca di atas? Teks di atas berisi tentang bagaimana menirukan gerakan binatang di air. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks? Kesimpulanku mengenai cerita tersebut adalah sebelum menirukan gerakan binatang di kolam, sebaiknya kolam dibersihkan dahulu, serta harus bersikap sportif saat bermain. Lanjut halaman 17. Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Ayo berdiskusi, susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Diskusikan bersama temanmu. Nomor 1 ini ada tong, Udin, sampah, memegang. Lanjut halaman 18. Nomor 2 rumah, menyapu, halaman Siti. Yang ketiga kerikil, batu, Edo, dan mengumpulkan. Nomor 4 sampah, Lani, mengumpulkan. Yang kelima Lidi, Meli, sapu, memegang. Lanjut halaman 19. Tuliskan kalimat yang kamu susun pada kolom berikut. Nomor 1 Udin memegang tong sampah. Nomor 2 Siti menyapu halaman rumah. Yang ketiga Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Yang nomor 4 Lani mengumpulkan sampah. Yang kelima Meli memegang sapu lidi. Bawahnya sudah benarkah kalimat yang kamu susun? Sudah. Jika belum, perbaikilah kembali dengan benar. Bawahnya kegiatan bersama orang tua. Orang tua dalam membimbing anak menulis perlu memperhatikan penggunaan huruf kapital, terutama pada setiap awal kata nama orang.
Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.